Mari buka firman Tuhan di Mazmur 139 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari Mazmur 139. Apa yang Daud katakan, saya yakin semua kita sebenarnya merasakan hal yang sama. Tapi mari kita lihat lagi apa yang sebenarnya Daud katakan lewat Mazmur ini. Mazmur 139 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Kita akan baca sama-sama. Yang sudah temukan tolong angkat tangannya supaya saya bisa lihat. Oke, kita akan baca sama-sama 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Amen. Nah, saya katakan tadi pagi, dalam hubungan kita dengan siapapun, dengan Tuhan, dengan sesama, kegagalan kita memahami akan lawan bicara kita akan membuat kita mengalami begitu banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik dengan yang bersangkutan. Dengan manusia saja misalnya, kalau saudara itu berhadapan dengan seseorang dan Anda mulai berbicara dengan orang itu, kalau kita gagal memahami akan siapa orang yang kita ajak bicara, maka akibatnya apa yang dia katakan itu bukan sesuatu yang mungkin dimaksudkan untuk menyinggung perasaan kita atau dengan sifat sikap tertentu yang kita tidak sukai. Tapi karena kita gagal memahami siapa orang yang sedang berbicara dengan kita, maka beberapa kalimat yang bersangkutan sampaikan, seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang ditujukan untuk menyakiti kita, sehingga kita bisa bersikap salah menanggapi akan apa yang dikatakan orang itu. Pemahaman kita untuk bisa memahami orang lain, dan akhirnya kita mengerti siapa dia, akan membuat kita lebih mudah berkomunikasi, karena kita kenal pribadinya, kita tahu karakternya, kita tahu sifat dan sikapnya. Ketika dia berbicara, kita bisa dengan mudah memaklumi jika ada 1-2 hal yang rasanya kita sendiri merasa tidak sesuai. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, cukup lama sekali, ada peristiwa yang menggelikan sekali terjadi. Nah, waktu itu anak saya baru 1, anak kedua, ketiga belum muncul di atas muka bumi. Saya beri nama anak saya yang pertama Kesia. Nah, pada waktu itu kami masih punya kantor di Mambonjol. Selang beberapa saat, kira-kira mungkin usia belum setahun lah anak saya, Pak Bianto ini mampir ke kantor. Nah, di kantor itu ada beberapa staf, teman-teman yang kerja sebagai full time dan part time, dan mereka sebetulnya punya hati yang baik. Lalu Pak Bianto datang, dia membawakan vitamin buat anak saya. Nah, anak saya namanya Kesia. Pak Bianto bicara pakai beberapa istilah campuran, dan dia berkata begini, Pak Agung, ini vitamin buat Sekianya. Anda tahu maksudnya ya, Sekia itu bahasa artinya anak. Dia berkata, Pak, ini vitamin baik, ini buat Sekianya. Oh ya, terima kasih. Karena saudara harus memahami tidak ada maksud apapun dan tidak ada kesalahan dalam berbicara ketika Pak Bianto berkata ini vitamin baik untuk Sekianya. Selesai, lalu Pak Bianto pamitan dan kerja lagi. Nah, salah satu teman di kantor, dia ikut curi dengar apa yang kami sedang bicarakan. Tanpa sengaja, saya yakin, karena kita bicara lepas sekali, dan itu bukan hal yang harus dirahasiakan. Begitu Pak Bianto keluar, orang ini ngomel. Nama baik-baik kok diganti. Nama Kesia kok dirubah jadi Sekia, katanya. Begitu saya dengar itu, saya tertawa, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya dua-duanya ya maunya baik. Betul yang dikatakan, nama jangan diganti, tapi sebenarnya karena tidak memahami akan apa yang diucapkan, kurang pemahaman itu akhirnya menimbulkan salah paham. Yang benar memang betul bahwa saya punya Sekia,
Dan Sekia saya namanya Kesia. Dan Kesia masih Sekia. Saya pulang dari kantor hari itu dengan sesuatu yang baru buat hati saya. Karena saya tahu bahwa itulah akibatnya hanya karena kurang memahami saja. Kita bisa dengan gampang bereaksi dengan apa yang orang lain sampaikan. Dan reaksi kita mungkin reaksi yang sebenarnya itu mungkin dari sikap dan pikiran yang baik juga. Tapi karena pemahamannya tidak tepat, lalu kemudian timbul salah interpretasi. Sekian detik dalam hati orang itu dia sudah salah. Baik kepada Pak Bianto maupun kepada Tuhan saya yakin. Hatinya sudah negatif dengan berkata, nama kok diganti. Padahal Pak Bianto tidak mengubah nama. Satu huruf pun tidak dia rubah. Memang dia tidak mau ngomong Kesia, dia ngomong Sekia saya. Yang memang namanya Kesia dan masih Sekia tadi. Saudara bisa mengerti akan kejadian yang saya sempat alami. Nah, dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Daud memberikan pengakuan, ini Mazmur terakhir loh kalau Anda perhatikan ya. Dia masih bisa berkata begini pada ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Berat buat dia mengerti akan pikiran Tuhan. Dia bergaul cukup lama. Dia mencoba mengenal Allahnya. Dia punya berbagai pengalaman. Tapi kemudian tetap keluar pengakuan yang berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Terlalu besar, terlalu banyak jumlahnya. Sukar buat aku untuk bisa memahami jalan pikiran Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, saya makin menyadari bahwa sesungguhnya setiap orang percaya dipanggil untuk mengenal Allahnya lebih lagi. Kegagalan kita untuk makin mengenal Dia akan dengan gampang membuat kita salah faham dengan apa yang sebenarnya Allah sedang sampaikan dan ajarkan kepada kita dan sedang bawa kehidupan kita kepada kemuliaannya. Dengan mudah kita salah mengerti, dengan mudah ketika kita salah mengerti, kita menjadi kecewa. Waktu kita kecewa, kita menjadi pahit, kemudian kita marah dengan Tuhan, dan akhirnya kita murtad dan tinggalkan Allah. Sementara Tuhan di surga, dia hanya bisa geleng-geleng kepala berkata, betapa bodohnya maksud yang begitu baik dan mulia, disalah mengerti sedemikian parahnya, dan akibatnya ujungnya berakhir pada kemurtatan. Mengenal Allah, kenal karakternya, mengenal Dia secara pribadi, sifatnya, tabiatnya, cara berfikirnya, itu merupakan sesuatu yang sangat penting buat hidup kita kalau kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin sampaikan 2 contoh dalam Alkitab. Dan 2 orang ini belajar untuk mengerti, menelusuri akan sifat dan hati Allah, mencoba mengerti, menelusuri akan rencana Allah di dalam hidupnya. Pada akhirnya mereka bisa memahami bahwa segala sesuatu itu dalam bagian perencanaan Allah yang sangat sempurna. Dan saya berdoa kalau kita belajar lewat 2 tokoh ini, hidup kita akan diberkati. Amen, saudara? Nah, tokoh yang pertama adalah Yusuf. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45. Nah, saya berdoa supaya saudara sekalian bisa membaca akan kisah Yusuf ini secara utuh karena ceritanya sangat menarik sekali. Tapi hari ini kita akan batasi karena mengingat waktu. Kejadian pasal 45, kita akan melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sebagai summary saya sampaikan begini ya. Yusuf ini kita tahu dia diberi visi dan mimpi oleh Allah. Suatu kali dia akan jadi seorang penguasa dan akan dimuliakan Tuhan. Tapi rupanya butuh 13 tahun untuk menanti saat di mana Allah mempermuliakan dia. Dan itu dilalui dengan sesuatu yang sangat berat sekali. Sekian tahun jadi budak, sekian tahun masuk dalam penjara. Sampai akhirnya genap waktu Allah dan dia ditinggikan. Nah, apa yang terjadi ketika dia jadi raja muda di Mesir? Saudara-saudaranya datang kepadanya tanpa mereka tahu, mereka datang kepada Yusuf
untuk minta bantuan makan buat keluarga mereka. Nah sekarang dengarkan baik-baik waktu mereka bertemu apa yang terjadi. Lihat apa yang diungkapkan oleh Yusuf ini menarik sekali. Pada akhir dari segala sesuatunya, dia bisa mengerti, memahami akan rencana Allah dalam hidupnya. Pasal 45 dari kitab Kejadian, lihat pada ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah ini peristiwa setelah 13 tahun kemudian, paling tidak. Ketika semuanya gemetar, dia berani berkata, jangan takut. Sebab ternyata semua ini berbicara bahwa Allah yang mengutus aku ke Mesir. Saya mau tanya saudara, pada waktu pertama kali dia mengalami itu, apakah dia langsung mengerti kehendak Tuhan? Tidak. Ini saya akan tunjukkan kepada saudara. Dia ngemis-ngemis minta belas kasihan. Tapi kemudian dia bisa berkata, ini semua karena Allah mengutus aku. Nah saudara bisa bayangkan istilah itu dipakai luar biasa loh. Kalau hari ini kita dengar kata pengutusan, misalnya ini saya tadi pagi pakai contoh yang sama. Sebentar lagi saudari Ailing akan harus kembali ke Kamboja. Lalu kita akan mengutus, ya kan? Kita akan minta dia maju ke depan, Anda saya ajak untuk mengangkat tangan memberkati, kita doakan, kita berkata kami mengutus dia ke Kamboja, jadi hamba Tuhan di sana. Lalu dia akan berangkat, teman-temannya akan kerubutin dia, keluarganya datang ke rumahnya, mungkin sebagian ngasih berbagai macam oleh-oleh, kenang-kenangan, ngasih uang, segala macam. Ya, ada yang lain mungkin memberi berbagai macam peralatan sekolah minggu sehingga 3 koper penuh dan dia diantar dengan sukacita. Saya yakin keluarganya akan antar ke airport dengan sukacita. Ketika dia naik ke tangga pesawat semua melambaikan tangan, mapet-mapet juga ikut melambaikan tangan, mengucapkan selamat jalan, selamat melayani. Dan itu mulia sekali. Dan orang akan diberkati berkata, wow dia kembali ke ladang misi yang sudah menanti. Dan kita bersyukur, kita mendoakan. Dan itu bagus sekali. Pak Ardian misalnya awal minggu lalu dia berangkat ke Kalimantan. Tadi sore jam 4 baru telepon saya dan semuanya bagus. Pekerjaan Tuhan juga maju di sana. Saya bersyukur dan tempat yang kami kita kontrak untuk kebaktian sudah penuh sekarang. Sudah hampir tidak muat lagi. Mereka harus cari tempat lebih besar. Dan Tuhan bekerja dengan bagus sekali. Nah waktu berangkat kami doakan sama-sama, Pak Chandra ikut, Saudara Hengki ikut,
kami berdoa bersama-sama, Pak Marso dengan semangat mendoakan. Dan kami semua diberkati dan berangkat dan semua sukacita. Selamat jalan, mereka ke Surabaya, mereka ke Banjar, masuk hutan dan senang sekali. Dan kita berkata itulah pengutusan Tuhan. Tapi bayangkan dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Dia terima visi dari Tuhan, dia dapatkan mimpi yang luar biasa besarnya. Dan dia senang dengan apa yang dia tangkap dari Allah. Seperti banyak orang Kristen hari ini dan berkata, banyak orang bernubuat, aku mau dipakai Allah luar biasa. Ya, bagus. Apa yang terjadi? Oh, aku akan diurapi Tuhan, aku akan dipakai, ditinggikan luar biasa. Nah, kesalahan yang saya sering lihat adalah begitu kita terima janji Allah, kita terima visi Allah, kita mulai membayangkan, kita mulai berangan-angan, kita mulai berimajinasi, kita mulai berkhayal seperti apa nanti kelak Allah akan memakai kita. Lalu kita misalnya membayangkan begini, oh aku ditubuati 5 pendeta dari luar semua. Tahun lalu 5 ngomong, aku akan dipakai Allah luar biasa. Semua ngomong begitu, lalu kita mulai membayangkan, kalau malam mau tidur, kita bayangkan, oh aku hari ini punya MK. Memang masih 11, tapi aku yakin nubuat ini akan terjadi. Sebab minggu lalu sudah siap beberapa orang akan membawa jiwa. Lalu minggu berikutnya ternyata datang 13. Dia mulai berkata, lihat Allah sudah mulai memberkati aku. Aku yakin minggu depan akan 15, 17, 30. Akan membelah dari sekian 2, 3, 4 MK. Pak Yos akan hormat kepadaku lebih lagi. Aku mungkin akan dijadikan asistennya, training ketua-ketua, supaya tahu bagaimana cara ngurus mesbah keluarga. Tanya dong sama gua, ini Tuhan mengurapi aku, nanti aku jadi rayon. Lalu kemudian Pak Yos akan angkat aku jadi asistennya, ngajar soal training begini. Dan dia berkata, nanti satu kali aku akan naik mimbar, aku akan khotbah, tak tudingi semua dosanya, tak suruh bertobat, tak uyak-uyak kepalanya, tumpangi tangan. Kalau kita membayangkan inilah cara Allah memakai kita. Saudara, bahwa Allah berjanji mau memakai kita itu ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah orang Kristen lalu membayangkan apa yang sebetulnya kelak kemudian step berikutnya akan Allah kerjakan. Dan selalu boleh dapat saya katakan begitu, Allah bekerja kebalikan dari apa yang kita bayangkan. Yusuf mungkin membayangkan begini saudara. Sebab indikasinya dia tidak tahu bahwa dia sudah mulai dibawa Allah masuk pada penggenapan. Jadi rupanya Allah berkata, ya Yusuf kamu siap untuk masuk penggenapan? Oke Tuhan siap. Wow aku jadi penguasa. Dia pikir begini, mungkin ada musuh menyerbu ribuan orang. Semua kakak-kakakku kocar kacir, bapakku gemeter ketakutan sembayang. Tuhan mengurapi aku. Aku cukup pakai satu telunjuk berkata, tas, balik semua, bubar musuhnya. Lalu mereka berkata, Yusuf engkau penguasa kami. Dia mungkin merenungkan, membayangkan seperti itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan berkata, siap masuk pada penggenapannya. Yang terjadi bukan seperti yang dia bayangkan saudara. Yang terjadi dia dijual jadi budak. Anda bayangkan MK ku berkembang 13, 15 minggu depan. Minggu depan drop tinggal 7 saudara. Dan kita semua discourage sekali. Kita lemah dan kita salah mengerti dengan Tuhan. Dan ini yang selalu terjadi. Karena kita dikuasai oleh imajinasi kita sendiri. Tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan mengerti akan karakter Allah kita. Setelah dilewati semuanya. Baru Yusuf berkata, Allah yang mengutus aku. Sekarang bandingkan dengan pasal 50 saudara. Dari kitab Kejadian yang sama pasal 50. Lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Pasal 50, kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka,
Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ini orang kenal Tuhan, saudara. Ketika mereka berpikir Yusuf akan balas dendam, dia berkata, aku inikah pengganti Allah. Firman Tuhan berkata, pembalasan itu hak Tuhan. Pada waktu kita melakukan pembalasan, kita sudah ambil posisinya Allah. Dan Yusuf berkata, aku ini bukan pengganti Allah, sehingga aku berhak membalas kejahatanmu. Teruskan lagi, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ujungnya kemudian dia tahu, Allah yang telah merekakan ini jadi kebaikan. Semua ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ujungnya dia tahu. Tapi lihat saudara, pada masa awalnya, orang ini pun tidak tahu bahwa itu bagian dari kehendak Tuhan. Coba bandingkan dengan Kejadian pasal 42 sekarang. Lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika Yusuf dijual sebagai budak dan ditangkap oleh saudara-saudaranya sendiri. Pasal 42 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-42 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dalam terjemahan dikatakan, Yusuf itu ngemis-ngemis minta belas kasihan. Dan ini yang sering kali tidak difahami orang Kristen. Saudara, antara visi sampai jadi kenyataan, ini yang terjadi kebalikan semua dari apa yang Tuhan janjikan. Nah, orang Kristen yang tidak kenal karakter Allahnya, dia akan sukar untuk bisa memahami mengapa akhirnya yang dilewati justru jalan yang semacam ini. Ditambah dengan kita ini membayangkan sendiri seperti apa kalau Allah akan memakai kita. Saya jamin saudara, dia akan kerja bertolak belakang dengan imajinasimu. Karena ini yang selalu terjadi. Yang kita mau Tuhan mesti tidak mau. Yang dia mau biasanya yang kita nggak suka. Tapi karena kita hanya mengerti sepotong, tidak tahu akan ujungnya akan seperti apa, lalu itu yang membuat banyak orang Kristen curiga bahkan dengan Allah sendiri. Saya beri contoh tadi pagi begini. Kalau ada orang cari jodoh atau cari apapun lah, coba diomongin begini, cobalah biarkan Tuhan, kehendak Tuhan yang memilihkan buat kamu. Biasanya orang itu langsung berkata begini, waduh,
Kalau kehendak Tuhan itu bayangannya mesti rupanya elek, hidung bolongannya cuma satu, ya, rambut tidak utuh, gitu, kaki panjang pendek. Mesti yang dibayangkan itu sesuatu yang negatif dan tidak baik. Karena kita mesti berkata, mesti yang jelek-jelek yang Tuhan berikan. Sebab kita hanya memahami dia sepotong, saudara. Yusuf saya tahu, pada mulanya dia hanya kenal Tuhan satu bagian. Waktu diminta untuk mulai terima penggenapannya, yang terjadi justru sebaliknya. Dia ngemis-ngemis, dia minta belas kasihan. Dalam hati dia berkata, Tuhan kalau tahu begini gak usah kayak begitu-begituan. Tapi terlanjur, waktu dia mulai gerakkan hidup kita di titik di mana tidak bisa mundur lagi, saudara. Dan itulah saat di mana engkau harus menyerah total dengan dia dan mengizinkan Allah menyelesaikan apa yang dia mau selesaikan. Amen, saudara. Itu Tuhan kita. Cerita Yusuf ini digunakan Tuhan untuk memberkati saya. Bulan Desember tahun 91, Anda tahu kita dapat gedung ini itu karena Tuhan bicara seperti cerita Yusuf. Bulan Desember tahun 91, saya lagi doa di kamar di rumah saya yang lama. Dan pada waktu itu Roh Kudus berkata begini, umur berapa Yusuf terima mimpi dan penglihatan dari Tuhanmu? Saya bilang umur 17 Tuhan. Umur berapa mimpinya tergenapi? Saya bilang umur 30. Jadi berapa tahun Yusuf harus menunggu? Saya bilang 13 tahun. Dan dia berkata begini, tahun berapa kamu secara rohani dan kelompok ini aku lahirkan? Saya berkata tahun 79 bulan Maret ketika saya lahir baru, kegerakan pelajar pertama itu terjadi dan itu pertama kali Allah melahirkan saya secara rohani. Dan Tuhan bertanya, kalau tahun depan tahun berapa? Saya bilang tahun 92. Berarti tahun depan berapa tahun kelompokmu ini ada? Dan berapa tahun kamu sudah tumbuh bersama dengan aku? Saya bilang 13 tahun. Dan Tuhan berkata, lihat Maret 92, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Karena saya bergairah sekali kan, dia beri sesuatu yang besar. Waduh, bayangannya sudah enggak saudara. Saya bilang, apa itu? Saya kejar terus, saya doa, saya tanya. Tidak ada jawaban. Saya keluar dari kamar saya ngomong ke istri saya. Wah, Tuhan janji memberikan kita hal yang besar. Dia bilang, apa janjinya? Nggak tahu, saya bilang. Saya tanya, nggak ada jawaban. Dia memberikan nasihat yang baik sekali. Bagus, tapi jangan ngomong orang-orang. Nanti kamu dikira penyesat karena kamu sudah ngomong soal bulan dan tahun. Kalau kamu berkata, nanti Allah memberkati, nantinya bisa 2000 tahun lagi bisa. Tapi kalau kamu sudah ngomong bulan dan tahun, itu bahaya sekali. Tapi saya nggak bisa tahan, saudara. Karena di dalam hati kesaksian roh saya begitu kuat. Dan akhirnya memang Allah berikan gedung ini kepada kita. Tepat bulan Maret tahun 92, kita transaksi pembelian gedung ini. Dan setelah itu saudara, tidak semulus yang dibayangkan. Kita pikir akan luar biasa. Oh ya, dibutuhkan waktu setahun lebih sebelum kita bisa pindah. Itu pun pindah di belakang. Tempat ini masih berantakan kacau balau. Kita pindah pada waktu John Bevere datang pertama kali di Semarang. Dan kita pakai ruang belakang. Kita pakai sekitar 3-4 bulan. Sampai Sam Hin datang bulan Juli, kita paksakan pindah di tempat ini. Anda masih ingat kalau Anda dulu datang ada kemah pertemuan Musa di sini, saudara. Dari backlit plastik yang jelek, coklat itu. Tapi itu bertahun-tahun kita pakai. Dan tidak bisa bergerak dari itu. Sekarang ini tinggal kita nikmati apa yang baik dari Tuhan. Tapi saya belajar itulah cara Allah untuk membuat kita makin tumbuh dalam Dia. Amen, saudara. Dan seringkali secara jujur, kalau kita kenal Tuhan seperti itu, sebetulnya kadang-kadang ya saudara, saya ngomong apa adanya ya, hati kita ini capek untuk bergumul. Saudara hari ini berkata, ya Pak kalau gitu caranya, emang capek juga ini ikut Tuhan. Semuanya lewat pergumulan. Dan saya yakin tidak banyak orang Kristen yang senang dengan pergumulan. Sekalipun Anda orang yang sudah melewati banyak pergumulan, suruh melewati pergumulan lagi, rasanya orang berkata awang-awangan saudara. Jauh rasanya, aduh kalau bisa mbok gampangan aja lah, udah capek banyak pergumulan ini. Saya mau cerita saudara, kemarin saya ngelayani sebuah gereja. Saya bersaksi pada waktu itu,
tentang apa yang Tuhan kerjakan. Bulan Desember lalu, kira-kira seminggu sebelum Bapak Samuel Elkanah dipanggil Tuhan pulang, saya di Cirebon dengan teman-teman, kita ada acara di Cirebon dan malamnya kami berdoa, Tuhan bicara pada saya begini, proyek pembangunan sekolah Alkitab untuk School of Acts di Ungaran, di Getsemani, kamu yang harus take over tanggung jawabnya. Kamu yang mesti bangunkan sampai selesai. Itu jelas suara Tuhan, saya bilang baik Tuhan. Hanya beri anugerah-Mu supaya kami bisa, karena itu butuh dana besar sekali. Besok paginya saya makan pagi. Dan kemudian Pak Yusak datang, temuin saya, dia berkata, Gong, Tuhan ngomong ini suruh kamu yang menyelesaikan loh, sekolah Alkitab ini, itu kewajibanmu, tanggung jawabmu. Wah saya jadi tanggung jawabnya kepo, katanya begitu. Ya, saya ngerti. Tadi malam Tuhan juga ngomong yang sama. Jadi saya pulang, saya ngomong dengan beberapa teman, mereka semua berkata, ya itu betul dari Tuhan. Saya telepon Pak Sam pada minggu siang, dia senang, dia ketawa, dia bilang, ya wes toh, kerjaan toh, katanya begitu. Oke ya, saya bilang, pokoknya kita yang, mulai hari ini kita yang handle akan pembangunannya. Terus setelah itu, tanpa saya duga, seminggu kemudian Tuhan panggil Pak Samuel Elkanah pulang ke rumah Bapak. 1/4 jam sebelum menghembuskan nafas terakhir, saya masih ketemu loh saudara di Jakarta. Tapi akhirnya dia pulang, sudah kita selesaikan semua, penguburan dan sebagainya, begitu selesai, sekian 1-2 minggu kemudian kita undang kontraktornya. Dan kita tanya, kita ini masih butuh uang berapa untuk menyelesaikan itu? Pada waktu itu sekitar Januari akhir, dia berikan perinciannya, kita masih harus bayar 168 juta.